warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi, tidak terasa sudah hari ketiga ya. Nah, besok tinggal sharing-sharing saja karena besok tinggal pemantapan saja dan hari ini sudah cukup banyak Bapak Ibu yang sudah dipahami mulai dari bagaimana menyusun kurikulum, kemudian bagaimana menyusun analisis kompetensi, bagaimana menyusun RPP, RPS. Nah, saat ini bagaimana membuat soal yang baik. Karena ketika kita berbicara OB, ya, outcome based education, maka kita menilai itu bukan hanya dari proses, mulai dari kurikulum, kemudian proses belajar mengajar, sampai bagaimana evaluasi. Sehingga evaluasi kita ini bisa mengukur kapabilitas yang sebenarnya dari mahasiswa kita. Sehingga kita, mahasiswa tidak, bahasa Jawanya tidak keblocok kalau milih di universitas atau jurusan yang kita miliki. Dan inilah bentuk tanggung jawab kita sebagai dosen yang mampu memberikan lulusan dengan baik karena prosesnya baik, pedomannya baik, kemudian prosesnya baik, evaluasinya juga baik. Nah, Bapak Ibu, saya coba cari filenya. Saat ini saya bersama-sama teman-teman di kantor. Nah, kita meskipun kondisinya physical distancing, tapi kita social distancing, kita di kantor dengan program physical distancing dan semua pekerjaan bisa dilakukan. Jadi barusan mengisi seminar sampai setengah hari, mungkin Bapak Ibu ada yang juga jadi bagian untuk ikut rembuk pendidikan tadi, mengisi rembuk pendidikan seminar Kaltim tadi ya barusan pulang terus ke sini. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita tadi setelah kita bisa menyusun, maka penilaian juga merupakan satu kompetensi yang wajib kita miliki karena dari penilaian ini kita mampu meningkatkan akuntabilitas dari apa yang kita lakukan, terutama di dalam proses belajar mengajar. Nah, ini Bapak Ibu, hakikat daripada pendidikan, ya. Yang pertama adalah learning to know, learning to be, learning to do dulu, learning to be, learning to live together. Nah, Indonesia malah manusia yang berakhlak mulia, beragama, dan berpancasila, tambah lagi di Indonesia. Nah, keempat kompetensi tadi bukan berarti keempat kompetensi tadi merupakan kompetensi-kompetensi umum, kompetensi-kompetensi inti yang wajib kita tuju. Sehingga pembelajaran kita bukan hanya knowing, bukan hanya mengajari mahasiswa untuk mengetahui, tapi juga harus being. Karena being itu mengajarkan karakter, mengajarkan bagaimana berperilaku, sehingga untuk melakukan berkehidupan kita akan lebih baik. Nah, di dalam sistem pendidikan itu sendiri kita mengenal ada keterampilan yang namanya keterampilan sikap, kemudian kompetensi khusus dan kompetensi umum dari pengetahuan. Ini pada kognitif, psikomotor, afektif. Ini merupakan kompetensi-kompetensi yang relevan dengan 4 kompetensi utama, bahkan 5 kompetensi utama yang harus kita capai. Mohon maaf, suara saya bisa didengar ya? Kurang jelas atau masih pelan? Jelas, Prof. Sangat jelas, Prof. Jelas. Bagus, Prof. Bagus, Prof. Bagus. Oleh karenanya, Bapak Ibu, kita juga harus memiliki kapabilitas untuk menyusun evaluasi pembelajaran dalam bentuk soal. Jadi, tagihan dalam materi ini, yang pertama nanti pada sesi terakhir, Bapak Ibu
bisa menyusun soal atau membuat soal. Kalau tidak sempat membuat, karena kita daring, minimal nanti soal-soal yang sudah pernah dibuat, kita tayangkan, yang nanti kita minta share untuk dilihat, kemudian apakah soalnya sudah baik atau masih perlu diperbaiki. Nah, nanti akan kita coba evaluasi bersama-sama. Syukur kalau bisa langsung membuat soal yang baru, kemudian ditayangkan bersama-sama, nanti kita lihat. Nah, selain itu, nanti produk daripada perkuliahan ini adalah Bapak Ibu masih membuat kisi-kisi. Jadi kemarin sudah diajarin Pak Endang untuk analisis kompetensi. Kemudian Bu Isna ngajarin RPS sama RPP. Ini semua menjadi tagihan kita dalam pengumpulan, akan ditukar dengan sertifikat. Ditambah lagi satu, yaitu di bagian belakang adalah kisi-kisi soal dan soal. Jadi kita bukan hanya RPP saja, tapi harus ada kisi-kisi soal dan tambahan soal yang relevan dengan mata kuliah yang diampu. Jadi RPP-nya nanti dilengkapi dengan kisi-kisi. Nah, bagaimana bikin kisi-kisi, bagaimana bikin soal, marilah kita ikuti tayangan berikut ini. Ya, oke. Kompetensi dasar atau kompetensi utama, apapun namanya. Dulu ada namanya tujuan instruksional umum, macam-macam. Sekarang adalah kompetensi inti, macam-macam namanya. Tapi intinya CPMK. Nah, intinya bahwa kompetensi akhir daripada perkuliahan adalah kompetensi-kompetensi yang merupakan gabungan daripada sub-sub kompetensi yang ada di dalam RPP, dan ini semua harus kita uji apakah kompetensi utama atau kompetensi dasar tersebut tercapai dengan baik. Tentu Bapak Ibu, agar kompetensi utama atau kompetensi dasarnya ini terjangkau dengan baik dan kompetitif, maka kita harus mulai menuliskan standar kompetensi SK, ya, atau standar kompetensi atau CPMK-nya nanti itu yang cukup tinggi Bapak Ibu. Jangan standar kompetensinya hanya pengetahuan, sehingga kita harapannya mampu menghasilkan mahasiswa yang mampu berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Nah, itu semua kalau kompetensi dasarnya bagus atau sudah levelnya tinggi. Jangan sampai kita terjebak dalam perkuliahan yang kompetensi dasarnya rendah, sehingga tagihannya juga rendah. Kan relevan aja. Jadi tagihannya tinggi, kompetensinya tinggi, tagihannya tinggi. Soalnya tinggi, mahasiswanya bisa berpikir tingkat tinggi. Kalau kompetensinya rendah, maka mahasiswa juga capaian berpikirnya rendah, soalnya juga rendah. Nah, inilah yang akan kita elaborasi bagaimana membuat soal dengan kompetensi tinggi. Oke, jadi menilai itu proses mengambil keputusan, Bapak Ibu. Memang uniknya di perguruan tinggi ini dengan otonomi khususnya, dosen pun memiliki otonomi khusus, memiliki otonomi dalam memberikan nilai kepada mahasiswa, dan nilai itu akan dibawa sampai mati karena masuk di dalam transkrip akademik mahasiswa, dan juga menjadi dasar mahasiswa tersebut punya kompetensi di bidang itu apa enggak, karena penilaian sudah otomatis masuk di mata kuliah tertentu. Nah, sehingga kompetensi mata kuliah di bidang itu juga tercermin di dalam nilai yang dihasilkan. Oleh karenanya, menilai tidak hanya sekedar menilai, tapi juga tagihannya, kompetensi dasarnya harus relevan. Sehingga kalau nilainya bagus, memang betul-betul memiliki kompetensi yang baik di dalam mata kuliah yang sedang ditempuh atau yang ditempuh oleh mahasiswa tersebut. Jadi penilaian hasil belajar itu adalah proses pengumpulan informasi. Jadi menilai itu mengambil keputusan, tapi penilaian itu adalah proses pengambilan informasi, ya, tentang capaian pembelajaran baik dalam aspek sikap, pengetahuan,
keterampilan yang dilakukan secara berencana untuk memantau proses pembelajaran dan hasil belajar. Ini dalam konteks pendidikan. Tapi hasil daripada proses penilaian ini adalah sebuah keputusan tentang kelulusan mahasiswa dan kompetensi yang dihasilkan oleh mahasiswa itu. Ya. Ada beberapa istilah Bapak Ibu di dalam penilaian, ada evaluasi yang merupakan proses kegiatan, ya, pengumpulan informasi tentang sesuatu. Itu proses pembelajaran tentu saja, ya. Karena sesuatu itu banyak. Dalam konteks ini adalah pembelajaran. Yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan untuk pengambilan keputusan. Kemudian asesmen yang juga kita sering dengar adalah penerapan berbagai cara dan model, ragam metode, ya, tentang alat penilaian yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Alat ujinya, ya, metodenya kita namakan sebagai asesmen. Dan pengukuran atau measurement adalah proses pemberian angkanya. Sudah mengukur sekian terus pengukuran. Dan tes adalah cara penilaian yang dirancang oleh dosen untuk menentukan mahasiswa. Ini mungkin hanya istilah-istilah saja. Kita kan tidak akan mendebatkan istilah. Yang penting bisa membuat soal apa enggak. Nah, soal itu ada dua aspek, ada dua golongan. PAN yang kita sebut penilaian acuan norma atau penilaian acuan patokan. Untuk penilaian yang kita jalankan adalah menggunakan PAP karena kriterianya sudah jelas. Patokannya sudah jelas. Patokannya adalah di standar isi, standar penilaian. Kemudian di RPP atau di KD yang sudah kita tentukan. Kemudian di RPP sudah indikator-indikatornya sudah kita tetapkan. Maka indikator-indikator itulah yang menjadi patokan-patokan kita membuat soal. Ketercapaian indikator itu harus dicapai, harus diwujudkan di dalam bentuk bagaimana siswa mampu mengerjakan soal tersebut dengan baik. Sedangkan PAN ini digunakan untuk menentukan, untuk menetapkan siapa yang terbaik di dalam kelompoknya. Sehingga bukan patokan ketercapaian kompetensi tertentu, tapi siapa yang terbaik. Misalnya kalau kita tes SBMPTN, atau tes UTBK, atau tes CPNS, dan sebagainya kan, siapa yang terbaik, disitulah yang dapat kriteria atau prioritas yang masuk kepada golongan tertentu. Golongan lulus dan tidak lulus maksud saya. Nah, ini acuan normal. Sedangkan kalau yang PAP tadi, bahwa sudah diikat kita, patokannya di dalam CPMK, di dalam standar kompetensi yang sudah kita tetapkan, di dalam indikator yang sudah kita tulis. Sehingga penting bagi dosen untuk menetapkan indikator yang beragam, sesuai dengan sub CPMK yang kita sedang tempuh gitu. Nah, kalau kita tidak membuat kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan kompetensi apa yang harus dimiliki mahasiswa, maka tidak imbang antara nilai yang dibuat dengan kecakapan yang diperoleh oleh mahasiswa. Nah, inilah yang akan menjadikan kendala dalam menyamakan posisi perguruan tinggi. Saya yakin suatu saat kita nanti sudah bebas bertukar menukar mahasiswa di negara-negara Eropa, kemudian yang sudah jalan dengan baik itu negara-negara Eropa. Karena hampir semua negara Eropa yang rata-rata maju dan seimbang, ini bahkan tukar-menukar SKS sudah antar negara. Di kita masih beberapa yang bisa, dan bahkan tingkat nasional juga belum semua bisa. Jadi belum semua bisa
melakukan itu. Kalau sudah bisa melakukan itu, maka sudah efektif. Jadi program Permata yang di Indonesia masuk dalam kampus Merdeka, itu di sana sudah berjalan dengan baik. Karena antar universitas di negaranya maupun di luar negeri sudah relatif sama. Dan kompetensi yang CPL-nya sudah terpampang. Jadi kalau Bapak atau Ibu mau lihat universitas di mana di Berlin misalkan, atau di Kaiserslautern, atau di Paris, itu CPMK-nya sudah ada. Kita memasuk itu sama-sama jurusan tertentu, kita dapat apa ya? Sudah bisa kita lihat langsung. Termasuk apa namanya proses-prosesnya ada di situ. Begitu enaknya. Kita kan belum. Nah, suatu saat kita akan menuju ke situ. Sehingga saat ini bisa dirintis Bapak Ibu. Kita mulai bikin RPP dari diri sendiri yang baik, indikatornya yang baik, prosesnya baik, nanti menular, dan seterusnya. Sehingga proses penilaian yang kita jalankan ini merupakan indikator daripada mutu perguruan tinggi. Mau kemana? Jalan. Makan. Ini proses saja. Jadi kalau proses penilaian, dari proses penilaian, kemudian ujian, penilaian, sampai mendapatkan nilai kelulusan. Kita lanjutkan. Nah, tugas dosen apa kalau begitu Bapak Ibu? Yang pertama, tugas dosen tentu memahami CPMK dan CPL-nya. Ya. Sampai saat ini masih banyak prodi yang baru ada sebaran perkuliahan. Jadi sebaran mata kuliah. Kontennya ya deskripsi mata kuliah ada. Deskripsi mata kuliah. Cuman CPMK dan sub CPMK-nya yang banyak yang belum ada. Ini PR besar kita agar dosen-dosen, terutama teman-teman dosen muda, ini mulai memperhatikan kurikulumnya sehingga CPL dan CPMK-nya sudah terpenuhi nanti setiap mata kuliah. Jadi kewajiban kita memang mengisi dan memahami CPL dan CPMK-nya. Kalau sudah ini, maka siapapun yang ditugasi tidak terlalu sulit. Memiliki kompetensi di bidang ilmu yang diajar pasti ya. Tapi yang terpenting di sini adalah menyiapkan instrumen penilaian yang diperlukan. Kemudian memutuskan kelulusan, ini loh kita itu punya otoritas untuk menetapkan seorang menjadi sarjana. Mohon maaf yang belum di-mute tolong di-mute dulu ya. Melakukan evaluasi ketercapaian CPMK. Nah, ini tugas kita khususnya di dalam mata kuliah atau dalam hal evaluasi pembelajaran. Dan pasti kita akan menjaga bagaimana kualitas pembelajaran kita ini sesuai dengan akreditasi. Karena evaluasi ini akan apa sih tujuannya? Pasti membantu mahasiswa belajar. Bagaimana evaluasi bisa membantu mahasiswa belajar? Tadi di depan dijelaskan sudah bahwa evaluasi berfungsi untuk mendapatkan informasi, bla 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 dan seterusnya. Jadi informasi tentang kesulitan belajar mahasiswa, bagian mana yang belum dimiliki, yang belum dipahami dengan baik, maka kita bisa melakukan remedi. Bahkan kita bisa melakukan pemetaan. Saya yakin Bapak Ibu yang mengajar mata kuliah tertentu ada bab-bab tertentu yang selalu saja mahasiswanya kesulitan. Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Yang mahasiswa kesulitan bukan berarti itu dilompati. Kalau dilompati nanti kompetensinya hilang. Tapi kita mencari metode yang baik. Nah itulah. Kemudian mahasiswa juga diberi pemahaman yang lebih baik, kemudian diberi solusi yang lebih baik. Nah ini yang dimaksud membantu mahasiswa belajar. Karena saya yakin ada bagian-bagian tertentu yang agak sulit dipahami mahasiswa. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mahasiswa sama dengan yang di atas tadi. Menilai kita juga efektivitas dan strategi pembelajaran. Ya. Saya sering mendapati bahwa bab-bab tertentu kenapa ini sulit sekali. Bahkan kadang-kadang kita juga sulit mengajarkannya, bukan mahasiswanya. Jadi
kelemahan itu bukan hanya di mahasiswa, bisa saja di dosen. Kami juga mengalami ini kok agak sulit untuk menjelaskan agar mahasiswanya jelas. Jadi pertanyaannya bukan mahasiswa bisa klaim itu. Bapak ini kok mahasiswanya tidak bisa? Bukan mahasiswa yang nggak bisa, jangan-jangan Bapak yang nggak bisa ngajar kami. Sebentar masih ngajar. Jadi ini yang apa namanya, yang juga menjadi. Jadi kita petakan Bapak Ibu, sehingga materi-materi itu bisa kita kemas dengan baik, evaluasinya kita sesuaikan dengan kompetensi. Karena kompetensi tidak boleh berkurang, ya. Strategi yang harus ditingkatkan. Oke, menilai efektivitas, meningkatkan efektivitas, sama ya, menyediakan data karena saat ini sudah siap. Apalagi kalau kita sudah transkripnya adalah transkrip nasional. Kalau transkrip nasional sudah wajib Bapak Ibu. Jadi transkrip itu kan banyak yang masih transkripnya lokal perguruan tinggi, tapi mulai sekarang sudah nasional. Di Universitas Muhammadiyah juga sudah mulai menerapkan transkrip nasional, sehingga nilai itu sudah harus masuk ke SIA pusat, ke Sistem Informasi Akademik di pusat di kementerian. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, ada mahasiswa yang bisa diberi transkrip nasional, ada yang nggak bisa. Kenapa? Karena nilainya. Kalau IP-nya kurang dari 3, misalkan nggak bisa. Sehingga kita harus meningkatkan keterampilan, meningkatkan indeks prestasi mahasiswa. Tapi bukan berarti meningkatkan indeks prestasi mahasiswa dengan cara menurunkan soalnya, kan enggak. Nah, inilah pemetaan-pemetaan ini yang mesti kita pelajari. Jadi menilai bukan hanya menilai, tapi akan melekat dengan strategi kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Ya. Di mutu penilaian pembelajaran ini relatif erat sekali dengan bagaimana melakukan penilaian. Sehingga Bapak Ibu sebagai dosen kita wajib, yang kemarin ada atau sudah mungkin kontrak perkuliahan, di dalam kontrak perkuliahan sudah harus jelas juga bagaimana kontrak penilaiannya, berapa persen tugas, berapa persen, dan kisi-kisi soalnya juga harus dimiliki oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa punya rambu-rambu di dalam belajar. UN aja punya kisi-kisi juga, UTBK juga punya kisi-kisi. Jadi memang harus relevan, karena kita harus fair bahwa ini targetnya dan ini nanti akan kita lakukan. Jadi melakukan kontrak, kemudian melaksanakan penilaian, dan jangan lupa umpan balik. Kita jangan merahasiakan kompetensi mahasiswa. Kalau mahasiswanya dapat A, ya A. Kalau mahasiswanya memang kurang, ya. Kalau memang ingin meningkatkan kompetensinya, ya, kita bisa melakukan ujian berkali-kali. Ya, ujiannya nggak harus sekali, kan? Kenapa? Kalau ujian berkali-kali kan pembaginya banyak, sehingga sah-sah saja kalau nilai indeks prestasinya bagus. Jadi kualitas soal tidak berkurang, tapi dengan berkali-kali ujian, maka mahasiswa juga belajar, kemudian pengalaman belajarnya semakin baik, dan mahasiswa akan memiliki kompetensi tertentu. Nah, disitulah. Atau banyak aspek yang dinilai. Itu juga sah-sah saja. Misalkan tugasnya sekian, ada sekian kali tugas, ada praktikum, ada proyek, ada kuis, ada ujian. Kalau pembaginya banyak, bukan tidak mungkin mahasiswa nilainya bagus. Tapi nilai bagus memang betul-betul bagus. Ya, jadi harusnya dosen senang kalau nilai mahasiswanya bagus. Tapi bukan bagus karena dibuat, tapi memang beragam pengalaman dilakukan, beragam pengalaman dilaksanakan, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman yang banyak dan mendapat penilaian yang baik. Karena penilaian itu bukan berapa persen atau jumlah soal yang mampu diselesaikan,
kompetensi itu bukan hanya berapa jumlah soal yang diselesaikan. Ada kompetensi yang sifatnya kognitif tadi di awal, ada kompetensi yang sifatnya afektif, dan kompetensi yang sifatnya motor, psikomotor. Gabungan itu merupakan kompetensi secara utuh yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan itulah yang menjadi dasar penilaian. Jadi dosen-dosen tertentu yang hanya menekankan bahwa kalau tidak bisa mengerjakan soal ini, maka Anda tidak layak menjadi sarjana atau tidak layak lulus di mata kuliah saya. Nah, mungkin paradigma itu sudah mulai ditinggalkan karena kompetensi itu tidak dalam satu aspek, tapi berbagai aspek yang dikemas secara terintegrasi dan terpadu, utuh, sehingga menjadi kompetensi yang utuh, otentik performance yang kita harapkan. Oke, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita membuat perencanaan tes yang baik? Nah, dalam konteks ini, Bapak Ibu, dalam konteks ini kita hanya ingin fokuskan pada pembelajaran tes kognitif. Nanti ada tes performance itu di AA. Ada tes performance itu di AA, tapi ini tes kognitif. Jadi tes yang menguji kognitif di ini khusus itu. Walaupun Bapak Ibu juga boleh bertanya tentang yang non kognitif, boleh saya bertanya. Tapi pembahasannya di situ karena nanti kalau semua dibahas nggak tuntas. Nah, kiat-kiat membuat soal yang kita berikan mahasiswa adalah sampel. Karena segudang kompetensi, segudang soal pasti kita akan memberikan hanya beberapa saja. Paling kalau subjektif tes atau isai ya 5, 6, 4 ya, jangan 1. Kalau 1 sudah nggak bisa selesai sudah ya, jangan 1 soal dan jangan 2 soal juga karena salah satu dapat 50 nanti. Ya. Oke, jadi soal itu adalah sampel yang mengukur indikator yang sudah kita tetapkan sendiri. Kemudian tipe tes. Tipe tes ya kita bisa mengisi, bisa memilih apakah objektif atau subjektif. Kemudian yang diuji, indikator mana yang akan kita uji? Ya karena sampel ya kita bisa memilih indikator. Nah, normalnya indikator itu yang bisa mewakili, yang bisa menunjukkan bahwa kalau saya menaruh soal dengan indikator yang ini, maka sudah mampu memberikan gambaran bahwa mahasiswa telah memiliki kompetensi pada mata kuliah yang saya ampu, misalnya. Nah, harus begitu. Format soal, butir soal, distribusi tingkat kesulitan. Nah, distribusi tingkat kesulitan itu penting. Pasti dalam soal itu ada yang kategori mudah, ada kategori sedang, ada kategori sulit. Dan tiga-tiganya seharusnya ada. Sehingga berapa persentasenya? Ya kira-kira aja yang paling mudah. 25% mudah, 50% sedang, 25 lagi yang sulit. Nah, sehingga mahasiswa itu kan kurva normal, Bapak Ibu. Kalau mahasiswa yang paling banyak itu kompetensinya sedang. Yang pinter banget itu sedikit. Ya, kurva normalnya kan yang kurang banget juga sedikit. Nggak tahu kalau normalnya harusnya begitu. Ya, kalau tesnya inputnya kita teliti dengan baik, ya normalnya adalah kurva normal, akan terbentuk kurva. Tapi kalaupun ya memang seperti itu, kalau kita jumpai di masyarakat juga kurva normal, di masyarakat itu 10% biasanya kompetensinya kurang, kemudian 80% normal, dan 10% di lingkungan masyarakat itu juga masyarakat cerdas, sama di perkuliahan juga pasti. Nah, Bapak Ibu, sehingga dengan anak-anak yang sedang sudah minimal dapat B sudah, karena orang-orang sedang sudah bisa mengerjakan soal-soal sedang. Enteng-entengannya begitu. Tapi distribusi normal itu digunakan karena kecakapan mahasiswa juga sedang. Apa itu distribusi normal? Sehingga kita setelah selesai kita bisa menyusun kisi-kisi soal. Nah, dalam kaidah kisi-kisi soal nanti tolong dipraktekkan. Yang pertama adalah konstruksi soal. Bentuk soalnya, Bapak Ibu. Konstruksi itu ya secara keseluruhan pembangun soal itu kalimatnya kayak apa, kemudian susunannya kayak apa, itu konstruksi namanya.
kemudian konten, tingkat kesulitan, atau isi apa yang akan kita bahas dalam soal itu. Kemudian tingkat berpikir, ada C1, C2, dan seterusnya. Bahasa yang digunakan, ya, ejaan yang digunakan itu juga menentukan agar tidak ambigu dan lain-lain. Nanti tolong dibuat soalnya, nanti kita cek. Yang biasanya banyak masalah di tingkat berpikir dan konstruksinya biasanya. Dan kita lihat aja. Etika, oke lah kita lompati aja. Etika soal pasti kita sudah ada kerahasiaan, ada keamanan, itu kan masalah biasa. Ini kita lompatin aja, Bapak Ibu bisa lihat di Permen 44 2015, tapi sekarang sudah berubah Permen 3 tahun 2020. Lihat aja, tinggal download. Ini sama ini, lompatin aja. Hanya bentuk-bentuk soal. Nah, soal yang kita harapkan tentu adalah soal pengetahuan dan tertulis, ya, bukan soal lisan dan bukan soal penugasan, tapi kita akan tuangkan di dalam soal yang tertulis. Nah, di Unmul, Bapak Ibu, di Unmul ini variasi pembuatan evaluasi penentuan kelulusan itu seperti ini. Bapak Ibu bisa menentukan sendiri sesuai dengan kontraknya. Jadi ini kan kelulusan itu macam-macam pendorongnya. Jadi ada yang di sini ada yang final test, praktikum, dan final test praktikum aja. Bahkan. Tapi ada yang lengkap banget. Ada kuis, ada meet, ada praktikum, ada tugas. Ya ini mungkin kalau yang seperti ini biasanya mahasiswa nilainya bagus-bagus. Karena semua pengalaman dilakukan. Tapi kalau hanya ini, oh ini ada tugasnya ini, ya. Ini kalau sudah habis begadang atau ada masalah, ini selesai ini. Nah, tapi kita boleh silakan dipilih. Jadi variasi dalam boleh memvariasikan yang lain, boleh nggak? Boleh, ini kan cuma rambu-rambu. Nah, ini adalah contoh. Bentar Bu, saya belum. Stopping dulu. Ini Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu. Tadi ada tingkat kesukaran atau tingkatan berpikir mahasiswa. Harapan kita sebagai dosen tentu mahasiswa kita mampu berpikir yang tinggi sehingga creative thinking, kemudian critical thinking itu akan muncul Bapak Ibu. Nah, sehingga harapan kami soal itu ada yang soal tipe tinggi. Meskipun boleh, C2 juga boleh, yang sifatnya memahami. Indikatornya jelaskan. Atau membaca tabel dan sebagainya, itu kan hanya memahami. Boleh di sini. Tapi jangan semua soal hanya berbunyi jelaskan. Kalau berbunyi jelaskan semua nanti mahasiswa hanya pinter membaca, terus menjelaskan kembali. Padahal harapannya yang kita lihat adalah kemampuan berpikirnya, ya, menyelesaikan masalah, menyelesaikan problematika. Itu akan muncul di C3, terutama C4, C5. Kalau sifatnya mengerjakan aplikasinya, misalkan ada rumus tertentu, ada konsep tertentu diaplikasikan, maka ini C3. Jadi di matematika banyak C3. Atau di ilmu-ilmu eksak di sini banyak C3. Tapi bukan berarti C4 banyak, nggak ada. Kalau bisa malah C3 dan C4. Ini harapan kita sehingga mahasiswa juga punya. Nah, mungkin soal mudahnya di sini, soal sedangnya di sini, soal yang sulit di sini. Ya, nggak apa-apa. Ini akan muncul Bapak Ibu, ini juga membantu Bapak Ibu dalam menentukan indikator
Ada banyak ini contohnya. Ini. Jadi indikator-indikator, misalkan indikator pengetahuan C1 ini mendefinisikan, mengingat kembali. Jangan ini deh, kalau jangan C1 karena mudah banget C1. Nah C2 lah minimal, menjelaskan, kemudian menggambarkan, merumuskan kembali, mendeskripsikan, nah seperti itu. Kemudian mengubah pola, membedakan, mendiferensiasi, ya, menggambarkan, mendemonstrasikan, itu kan masih tingkatannya rendah, tapi sudah menunjukkan bahwa kita bisa melakukan sesuatu, sudah mampu menjelaskan konsep dengan baik. Intinya memahami konsepnya. Kemudian ini untuk mengekstrapolasi juga begitu ya. Kalau kita sudah bisa mengekstrapolasi, bisa membedakan, bisa mengembangkan dan sebagainya. Mengestimasi itu kan sudah. Nah, penerapan itu menerapkan konsep yang sudah ada. Jadi konsep tadi kita jelas pemahamannya, kemudian mampu mengaplikasikan. Nah, aplikasi konsepnya itu di C3. Ya. Tadi ada mengembangkan, tapi merembangkan dalam merumuskan sesuatu. Jadi dari konsep yang sudah ada, jadi penerapan konsep untuk mengembangkan sesuatu yang dimaksud begitu. Ini ada memanfaatkan, mengubah struktur, sudah membedakan. Tadi membedakan juga, ini bedanya apa? Yang membedakan yang di C3. Membedakan yang tadi adalah membedakan dari aspek konsep, tapi membedakan dari aspek aplikasinya. Ya. Kemudian menganalisis hubungan. Tadi membedakan di C2 ada, C4 ada membedakan lagi. Apa bedanya? Nah, kalau membedakan C2 kan membedakan konsep saja. Kalau ini cirinya telah membedakan dengan meninjau berbagai konsep. Gitu ya. Mengidentifikasi juga begitu. Jadi juga ada C2. Mengidentifikasi dengan konsepnya. Ciri-cirinya, bla 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 terusnya dengan konsep yang ada. Tapi ini mengidentifikasi setelah melakukan berbagai konsep. Misalkan mengidentifikasi perkembangbiakan tanaman misalnya. Ada misalkan ada bambu, ada pisang, ada lengkuas, ada wortel misalnya. Untuk anak-anak sekolah kelas 5 misalkan. Kan perkembangbiakan kalau mana yang cara perkembangbiakannya sama misalnya. Mereka akan melihat konsep perkembangbiakan dari empatnya. Kemudian mengidentifikasi, oh ini seperti ini, bambu seperti ini, pisang seperti ini, lengkuas seperti ini, wortel seperti ini. Baru kita bisa mengidentifikasi. Nah, seperti itu yang dimaksud menganalisis itu. Kalau kita menganalisis yang paling banyak orang-orang ekonomi, orang-orang teknik, banyak analisis. Kalau semua sih, orang sosial analisis situasi politik, analisis situasi pemerintahan juga bisa dilakukan. Studi kasus itu kan mengidentifikasi dan menganalisis. Jadi menganalisis itu cukup luas dan bisa kita kembangkan dalam rangka melihat bagaimana mahasiswa berpikir analisis, analytical thinking-nya kita bisa ketahui. Ini masuk kategori C4. Sintesis C5. Ini cirinya sudah menghasilkan sesuatu produk. Apakah produknya produk sains atau produk yang lain? Ya. Kalau produk sains, mensintesis itu bisa menghubungkan dua konsep, merumuskan dua konsep untuk mengembangkan sesuatu. Dari hasil pengembangannya itu sintesis yang dihasilkan. Hasil yang dikembangkan misalkan mentransmisikan, itu mengembangkan sesuatu. Kemudian mengubah itu kan dari A ke B tapi dengan konsep dan dikembangkan dengan
merancang, mendesain. Ya. Ini sudah aspek-aspek yang terkait dengan sintesis, merumuskan dan sebagainya. Ya. Ini contoh-contoh lain ini Bapak Ibu tolong nanti bisa dikembangkan dalam bentuk soal. Kalau evaluasi sudah memutuskan, kita ada grafik, kemudian mahasiswa bisa melakukan menyimpulkan. Ya, itu memang kendalanya ini Bapak Ibu. Indonesia atau soal-soal di bidang studi tertentu ini belum banyak berkembang. Jadi kalau soal SMA kan banyak sekali bang soalnya, tapi bang soal perguruan tinggi nggak banyak. Tapi di luar sana itu banyak Bapak Ibu. Di negara-negara maju itu banyak sekali soal-soal yang sudah berkembang dengan soal-soal analytical thinking. Sehingga mahasiswa juga wawasan soal bisa memecahkan masalah yang sifatnya studi kasus, sifatnya memutuskan, merancang itu banyak banget sudah. Ini kita yang belum banyak karena kita ya maklum kita baru berkembang, tapi kita bukan berarti pesimis. Dosen-dosen muda seperti Bapak Ibu ini yang kita harapkan bisa membangun, mengembangkan soal-soal berpikir tinggi sehingga mahasiswa berpikir kreatif, sehingga mahasiswa kita memang betul-betul menghasilkan sesuatu yang kreatif. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selain ini kognitif dari dari Bloom. Nah, selain kognitif juga ada psikomotor. Tapi ini bukan tugas utama, hanya pengetahuan aja Bapak Ibu, mulai dari mampu menirukan sampai ini ada menggunakan atau memanfaatkan atau memanipulasi, kemudian bekerja dengan tepat, kemudian mampu merangkaikan berbagai mode, ya, sampai natural melakukan sesuatu. Nah ini psikomotor. Ini biasa ditemukan di pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan tes performance, seperti di laboratorium, kemudian di praktek, tugas, proyek, itu ini menjadi penting. Penilaiannya tentu kriteria yang ini dikriteriakan, kemudian dibuat rubrik. Tapi ini banyak dikembangkan nanti ketika kita buat AA. Ini juga begitu, ini contoh menirukan. Ya. Ini contoh memanipulasi, merancang, mengisi, memperbaiki, dan seterusnya. Contoh pengalamiannya menggantikan, memutar, mengirim, memindahkan, mendorong, macam-macam. Ya. Mencampurkan, mengoperasikan. Ya. Nah, sampai naturalisasi sudah terbiasa, sudah nampak alami. Ya. Kemudian untuk ini adalah afektif A1 sampai A4, A5. Sorry. Mulai dari hanya menerima, kalau ini gampang ini. Di Unmul selalu ada aspek afektif 10%, karena kita tidak mengajarkan pengetahuan saja, tapi juga mengajarkan kepribadian. Yang dimaksud afektif bukan berapa kehadirannya saja, tapi partisipasinya juga penting. Jadi receiving itu menerima dengan baik, kemudian merespon dengan santun, merespon dengan baik, kemudian punya nilai, ya, menghargai nilai-nilai sampai menjadi karakter kita. Nah, ini aspek-aspek sikap yang kita nilai dalam pembelajaran. Di Unmul 10% bebannya. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan penjelasan, kita membuat konstruksi soal, Bapak Ibu. Nah, mari kita buat konstruksi soal yang didahului dengan kisi-kisi. Jadi, karena kita menggunakan bahasa Indonesia perlu kaidah bahasanya. Tapi kita mulai membuat kisi-kisi, Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat kisi-kisi dulu? Nih, kisi-kisi. Tentu mata kuliahnya apa, semester berapa, program studi apa, kemudian ujian nggak apa-apa, bisa waktu ujiannya. Tapi jumlah soal yang akan kita berapa? Ya ini KD1, KD2 atau SK1, SK2, ini kompetensi dasar atau standar kompetensi, sama saja. Subjek PMK juga boleh. Karena intinya bahwa
yang akan kita uji adalah KD. Ini soal yang akan kita taruh ada C1, C2, C3, C4 sampai C6. Ini kolomnya kurang sehingga dicampur di sini. Ini rendah. Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Contohnya untuk mata kuliah saya, mata kuliahnya jad padat saya. Yang contoh ini. Jadi ini C1, C2, C3 dan terusnya. Ini semua soalnya. Tapi mungkin jelas di sini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini KD tadi atau kakak. Istilahnya sama saja sebenarnya. Bahasanya tidak konsisten saya. Jadi ini kompetensi inti atau standar kompetensi tadi. Ini isi standar. Ini dari sini Bapak Ibu. Kan kemarin sudah pandang sudah ngajarin. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Jadi ada 8. Ini jadi ada 8 ya Bapak Ibu. Yang pertama menjelaskan kisi kristal, menerapkan hukum Bragg, ikatan kristal, analisis dinamika kisi, analisis elektron dalam logam dan seterusnya sampai 9 ternyata. Nah, ini soal-soal yang kita buat. Ini C1 untuk ini karena mungkin masih mudah ya. Ini C2 jumlahnya mulai banyak, C3, C4, C5, C6 semua ada. Artinya bahwa di pokok bahasan ini atau sub CPMK ini atau di KK ini kami akan buatkan soal dari tingkatan C2 dan C3. Di KK ini atau KD ini saya akan buatkan soal 5 di sini dan di sini. Di ini saya akan buatkan soal 4. Kompetensi ini C2 dan C5. Di kompetensi kategorikan sifat magnetik ada 1, 3 soal di sini dan seterusnya ada 5. Sehingga totalnya ada 40 soal yang kita buat di sini. Nah, ini berapa persen masing-masing? Ya, 40% kan dari 40 Bapak Ibu. Nah, ini kisi-kisinya. Nanti kita buatkan soal juga seperti ini. Nah, memang Bapak Ibu nggak perlu buat soal kalau 40 soalnya harus 40 ya nggak usah. Soalnya contoh aja Bapak Ibu. Tapi yang penting ini Bapak Ibu isi dulu. Yang optimal jangan cuma satu sehingga kisi-kisinya 4. Kalau kisinya 4 bukan kisi-kisi itu. Memang soalnya ya itu. Nah, kisi-kisi itu kan ada sebarannya lengkap, kemudian mahasiswa punya gambaran yang lengkap. Kalau soalnya cuma 4, ya bukan kisi-kisi, kasih aja sekalian soalnya. Ya. Nah, seperti itu. Soalnya bisa kita pilih soal uji ya objektif tes atau subjektif tes atau IC tes. Silakan, atau tes pilihan. Ya. Benar salah silakan, tidak ada masalah. Karena dua-duanya memiliki keunggulan. Jadi tes pilihan juga ada bisa unggul di sini. Baik untuk karena bisa mengukur semua kompetensi bisa kita tanyakan sehingga semua kompetensi terukur. Tapi kalau IC tes kan nggak mungkin kita buat IC 40 soal, mampu mahasiswanya sehingga kompetensinya tidak bisa kita ukur semua, hanya sampel-sampel. Tapi membuatnya mudah, koreksinya juga mudah. Ya. Ini silakan saja. Ya. Kemudian ini juga masih terkendala dalam masalah kurang lebih aja dilanjutin aja. Nah, kelemahan kelebihannya juga dibaca aja. Semua kan ada kelemahan dan kelebihan maupun untuk IC tes dan subjektif tes, objektif tes maksud saya. Nah, jadi yang terpenting bahwa Bapak Ibu mampu menulis soal dengan baik, kemudian indikatornya tepat, kemudian mampu mengukur kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Yang terpenting itu Bapak Ibu. Ada beberapa contoh ya. Dan pasti akan sesuaikan dengan Pak. Nanti dibaca lagi. Ini cerita-cerita aja Bapak Ibu. Lanjutin aja. Nanti kan. Nah, ini prinsip konstruksi tes. Tes uraian. Oke, kata tes uraian. Ini tes. Oke,
masih ruang lingkup, kemudian banyaknya soal. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita menulis soal terlalu banyak, mahasiswa pasti mampu. Sehingga kalau dosen-dosen yang tim biasanya, dosen yang tim harus janjian. Jangan sampai dosen A bikin 8 soal, bikin B dosen 7 soal, 15 soal suruh mengerjakan 90 menit, mahasiswanya mabuk. Ya, jadi harus janjian. Kalau perlu soalnya bareng saja. Soalnya bareng, kemudian dinilai ya kelas A ya dinilai A, kelas B dinilai B, seperti itu. Ya. Sehingga kan itu kunci jawabannya sudah dibuat. Jangan sampai kita bikin soal nggak disertai dengan kunci jawaban. Setelah dikoreksi, mahasiswa bisa menjawab, dosennya nggak bisa jawab. Bisa saja terjadi. Sehingga dosennya nyontek mahasiswa yang paling pinter. Ini yang paling pinter. Ternyata juga salah juga. Gitu. Nanti. Oke. Pertanyaan apa itu? Mengukur tujuan tadi, indikator. Soalnya tipenya beragam, tadi sudah disampaikan. Dan memilih soal yang bisa menunjukkan kompetensinya. Waktunya cukup, tadi sudah. Kemudian ada kombinasi. Ya. Kemudian ada skornya, penting juga. Jika mahasiswa tahu, ya, bisa mendapatkan berapa. Gitu. Perintahnya jelas. Ya. Waktunya juga sesuai. Nah, ini adalah untuk soal pilihan. Untuk soal pilihan, pengulangan kata, perumusan yang berlebihan. Ya, yang penting bahwa mudah dipahami dan tidak ambigu dalam membuat soal. Hindari kata-kata yang sangat teknis. Ini sebetulnya bukan berarti kita nggak boleh menggunakan bahasa asing, boleh. Tapi kan ada kata-kata yang sangat teknis kadang-kadang yang membingungkan. Ini harus jelas karena bukan bahasanya, tapi menjelaskan atau mengerjakan soalnya yang terlalu. Hindari jawaban yang berlebihan terlalu panjang. Hindari petunjuk. Ya, ada soal yang sudah diberi petunjuk soalnya. Jadi ada yang dengan ada petunjuknya dulu sehingga mahasiswa gampang ya, mengerjakan karena sudah ada penunjuknya. Ini contoh soal, ini contoh-contoh soal. Nanti disampaikan aja ini karena bidangnya bidang saya, ini ada contoh-contoh soal yang sempat saya buat. Nah, soal-soal seperti ini mungkin yang umum aja. Nah, ini contohnya yang umum. Karena yang ini kan fisika. Kalau ini kan umum, semua bisa berbahasa Indonesia. Contohnya beragam budaya yang unik dan Indonesia seperti wayang kulit, batik, angklung, tarian, riok ponorogo, tari pendek, tari kecak, semakin hari semakin terancam keberadaannya. Gempuran budaya barat yang tak kenal ampun masuk ke sendi-sendi kehidupan, apalagi lewat gadget ya. Sudah banyak sejak dulu bangsa kita dikenal dengan bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Tren fashion, tata rambut, makanan, bahkan pergaulan ikut juga mereka adopsi dari luar tanpa disaring terlebih dahulu. Fenomena Korea yang akhir-akhir ini menjalar cukup menjadi bukti lemahnya kepribadian di Indonesia, terutama ibu-ibu dan anak-anak muda dengan Korea semua. Nah, mana yang perlu diperbaiki kalimat tersebut? Nah, kita mulai memanipulasi, membuat sendiri yang konteks. Nah, maka kita masukkan dengan C5. Jadi ada yang diperbaiki. Menganalisis, tapi bukan nggak cukup menganalisis, harus memperbaiki juga. Nah, itu C5. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau ini memutuskan ini. Ya. Simpulkan. Simpulan dari kalau menyimpulkan sudah C6 karena sudah menyimpulkannya sudah ada berbagai studi kasus, ada bacaan yang menunjukkan kasus, kita menyimpulkan. Nah, sudah C6. Jadi seperti ini Bapak Ibu lihat. Kalau yang IC lebih gampang untuk membuat soal Bapak Ibu. Karena IC itu nggak bisa pilihan. Nah, akhirnya sampailah pada tugas Bapak Ibu. Tugas kita adalah menyusun kisi-kisi untuk ujian tengah semester dan ujian semester.
buat pula soalnya. Nah, kisi-kisinya seperti tadi contohnya. Nanti soal file ini saya berikan sehingga Ibu nanti Bapak untuk membuat soal akan lebih mudah. Itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita masih bisa diskusi karena saya agak cepat tadi. Cepat, kemudian kita bisa diskusi, Bapak Ibu bisa bertanya kalau ada soal yang belum jelas, masalah yang jelas. Syukur kalau nanti ada soal yang sudah ready, kita bahas sama-sama, ditayangkan aja di sini. Nanti minta link Mas Sasa. Ya, jadi tugas individualnya masuk di lembar terakhir, Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh ini nggak usah saya jelasin. Nah, tinggal dilakukan aja. Oke, Bapak Ibu. Jadi yang pertama silakan kalau ada yang bertanya. Jamnya masih 14.37. Masih sama ya, kemarin juga begini. Kalau jam 14.37 kita masih ada 20 bicara Pak menit. Lambang. Ya, silakan. Silakan Pak Robi. Ya, saya Robi Pak, terima kasih. Saya lebih ini Pak mau menanyakan mengenai jika mengajukan kita untuk ujian secara lisan ini sebaiknya parameternya bagaimana Pak kira-kira Pak? Baik itu misalnya dalam Pak trouble suaranya ya. Bentar. Suaranya double Mas. Ya. Ada yang Mas Sasa coba biar nggak double suara. Halo, ya Pak? Mas Robi ada suara di sana. Oh iya, sampean pakaian aja dua mic di tempat Anda kayaknya. Iya. Silakan, diulangi lagi. Iya Pak. Lebih ke ini Pak untuk pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira kita bisa menguji secara lisan itu bagaimana kira-kira baiknya parameternya Pak. Oh, menguji secara lisan. Ya betul. Terima kasih Pak, itu saja. Oke. Ujian lisan itu boleh dilakukan. Maksud. Cuman tetap pada indikator. Dan jangan ujian lisan itu subjektivitasnya tinggi banget, apalagi kayak Pak Robi, pasti yang cantik-cantik dikasih soal yang mudah-mudah. Ya. Jadi indikatornya tetap. Jadi kita buat konteksnya dulu, Pak. Biasanya ujian lisan itu banyak ke arah performance test biasanya, tes kinerja seseorang, authentic test. Jadi bukan hanya melihat kemampuan menulisnya, tapi kemampuan dia menjawab, kemampuan mengkomunikasikan, kemudian emosi dari peserta, kemudian kestabilan. Makanya kita dalam tes pegawai itu biasanya ada tes wawancara. Bukan hanya kompetensinya yang diukur. Sehingga dalam penilaian tes wawancara, kita harus menyediakan rubrik. Jadi beberapa aspek aspek kompetensi, kemudian aspek yang lain-lain, tergantung konteksnya tentu saja. Cara mengkomunikasi, bahasa yang digunakan itu masuk di situ karena sudah authentic test. Tapi untuk materi tetap kita gunakan rambu-rambu, kita gunakan indikator. Dan jangan mengejar sampai mahasiswanya nggak bisa. Kalau sudah nggak bisa, nilainya akhirnya berkurang. Bukan begitu. Jadi kalau sudah bisa semua ya sudah bagus keluar gitu ya. Bukan sampai nggak bisa. Karena indikator kita sudah tetapkan sesuai dengan indikator dari kompetensinya. Ya, gaya video silakan saja. Pak ya, rangka soalnya Pak ya. Iya. Oke. Baik, yang lain Bapak Ibu. Saya Prof, izin bertanya Prof. Silakan Pak Gufron. Tadi Prof mengatakan ya kalau satu soal itu sebaiknya jangan Prof ya. Iya. Nah gini, saya seandainya saya membuat satu soal, ya misalkan kebetulan saya mengajar SIM Pak ya. Saya mau ngasih soal sistem informasi manajemen. Oke, sistem manajemen. Jadi misalkan saya memberi soal, saya waktu itu saya kasih soal bentuknya begini. Jadi bagaimana membentuk SIM yang oke menurut konsep I before E. Itu soal saya Pak. Nah kemudian saya minta jawaban mahasiswa itu terdiri dari 4 bagian.
Pertama prolog, kemudian pembahasan, poin ketiga penutup dan referensi. Itu kan berarti ada empat poin, Prof. Iya. Itu nanti saya skor, misalkan prolog saya kasih skor sekian persen. Yang paling besar adalah di pembahasan. Apakah itu diperkenankan, Prof? Terima kasih. Saya mau balik bertanya, Pak. Ya, Pertanyaan Pak. yang saya balik begini. Di dalam mata kuliah Bapak, itu ada berapa indikator? Apakah indikatornya hanya yang terkait dengan, tapi soalnya apa tadi, SIM ya? Ya, SIM. Apa SIM saja? Apakah dalam mengembangkan sistem informasi manajemen, kan kita bertanya itu adalah bertanya tentang indikator. Nah, kalau indikatornya, kan indikatornya global banget kalau SIM. Dari aspek prolog, aspek kan global. Tadi kan ada kunci-kunci yang harus dipahami mahasiswa di dalam mengembangkan sistem informasi manajemen. Nah, soal itu adalah soal untuk menguji indikator-indikator yang ada di dalamnya, Pak. Ya. Jadi indikator-indikatornya apa saja yang kita bangun mulai dari pertemuan pertama itu kan ada indikator-indikator. Nah, kita misalkan kalau kita menetapkan ada istilah indikator atau subkompetensi. Subkompetensi pertama, subkompetensi kedua sampai tercapai CPMK-nya itu berapa? Kita sampling yang ketiga, yang kelima, yang ketujuh, yang kesembilan. Oke, kalau ini bisa, ini bisa. Jadi kalau ini kan satu konteks saja. Bahwa SIM itu ada aspek prolog, ada aspek apa lagi, Pak? Tadi pembahasan sama epilog sama referensi yang dia gunakan untuk menjawab pertanyaan saya tersebut. Nah, kalau seperti ini kenapa nggak dibuat tugas saja? Buatlah tugas yang proyek mahasiswa bahwa dalam melakukan tugas untuk mengembangkan atau membuat sistem informasi manajemen yang diperhatikan adalah aspek prolog, aspek pembahasan, kemudian epilog, sama preferensinya. Dengan mengembangkan itu mahasiswa kreativitasnya akan diperoleh. Jadi ini bagian daripada tugas, soalnya adalah kompetensi tentang materi itu. Jadi punya dua penilaian. Seperti itu. Kenapa tidak dianjurkan satu? Karena ini sifatnya pengetahuan, Pak. Kalau ini kan bisa dibuat yang ini tadi. Bisa dijadikan proyek. Jadi justru kompetensi skill-nya ada di proyek dengan memperhatikan empat aspek tadi, ya, kompetensinya di soal yang Bapak bangun sendiri. Jadi bisa dua-duanya dapat. Jadi begini, Prof. Misalkan tadi kisi-kisi kan kalau Prof bilang itu berkaitan dengan sub CPNK, Prof ya. Betul ya. Jadi misalkan saya punya kisi-kisi itu ada 7, ya. Ada 7 dari 7 sub soal. 7 sub CPNK. Iya. Jadi mulai dari saya ngajar definisi SIM, mulai dari definisi SIM, informasi, manajemen, SI, SIM sampai kemudian saya menyampaikan materi SIM yang oke menurut konsep I-before-E tadi. Jadi itu makanya saya mengambil kisi yang terakhir itu yang terakhir saja, kebetulan materinya juga sudah saya berikan gitu. Nah, itu makanya saya ambil itu. Yang terakhir tadi itu menurut saya itu sudah kompetensi. Iya kan, sudah kompetensi. Apakah mahasiswa ketika ini juga harus membangun sistem apa enggak, Pak? Apa hanya pengetahuan saja? Hanya sekedar dia mendeskripsikan kira-kira bagaimana apa yang harus dilakukan kalau mau membentuk. Jadi mendeskripsikan saja, Prof, tidak membuat gitu. Supaya bagaimana caranya dengan konsep-konsep itu kira-kira bagaimana dijabarkan gitu, Prof. Iya, memang kompetensi akhir itu akan menggambarkan kondisi akhir daripada kompetensi yang sesungguhnya daripada mahasiswa itu. Bapak nggak salah, karena kalau kita sudah ini yang di lehernya itu dipegang, pasti bawahnya akan bisa, kan harapannya begitu kan. Ya, saya memahami itu. Nah, tapi begitu mahasiswa tersebut tidak bisa memahami ini, selesai sudah. Padahal dia punya kompetensi yang lain. Hanya ini aja. Ya, ini kan sudah 90-nya. Jadi
akan terkendala seperti itu, Pak. Suruh ikut sama Pak Wergo, saya kebetulan sama saya. Ya, ya, makasih. Jadi seperti itu, Pak. Akhirnya ada sesuatu yang memang betul Bapak mencapai sesuatu karena sudah sampai lehernya sudah kecapai semua. Nah, maka ini kalau dibuat tugas, bikin makalah, bikin apa yang menjelaskan ini, mahasiswa bisa presentasi, justru itu akan lebih jelas gitu ya. Jadi bisa bikin makalah, bisa apa gitu. Tapi sudah mencakup ini tugasnya. Jadi pengetahuan di bawahnya juga masih karena ada soal yang mudah, yang sedang dan sebagainya, sehingga mahasiswa tetap selamat dan bisa melakukan itu dengan tugas yang Bapak Ibu lihatnya, bisa presentasi, bisa performance testnya bisa ketahuan. Seperti itu, Pak Gubernur. Jadi, terus satu lagi, Prof. Ini kan kalau kaitannya dengan tadi ada tugas yang untuk UTS dan UAS. Nah, sekarang ini kan berlaku kita kalau nggak salah di beberapa, termasuk di Unmul juga, kita baru boleh mengadakan UTS setelah 6 kali pertemuan. Berarti kisi-kisinya dari sub CPNK 1 sampai itu yang pembahasan 6 kali pertemuan, Kak Prof. Begitu. UTS itu tidak wajib, Pak, 6 pertemuan. Jadi di Unmul itu memang pada pertemuan ke-8 itu diberi kesempatan UTS, tapi UTS dilakukan tidak harus 1 kali. Dosen boleh mengerjakan UTS lebih dari sekali, itu masih diperkenankan dan boleh, Pak, memang. Ya, memang ujian tengah semester, tapi kita idealnya seperti itu. Ya nggak apa-apa. Jadi kisi-kisinya 1 aja sampai akhir, Pak. Oh, gitu. Nggak usah 2 setengah semester, 1 kisi-kisi tapi sampai akhir aja. Oh, gitu. Tugasnya itu aja. Ya. Oh ya sudah, makasih Prof. Ya. Terima kasih. Monggo. Yang lain? Tanya, Prof. Bu Remita, silakan, siapa? Bu Remita. Mohon izin, Prof. Silakan. Setelah Pak Ferry, karena ini kurang beberapa, nanti yang lain tolong menunjukkan soalnya. Nah, Pak, saya punya soal. Nah, kita koreksi bersama-sama. Oke, silakan Pak Ferry. Oh, giliran saya, Kak Prof. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Prof Lambang. Kirim lagi dokumennya akreditasi nih. Prof, mohon izin, kemarin itu kan masih mute, Pak. Oke, mohon izin, Pak. Saya coba mengkorelasikan relasinya antara materi kemarin sama sekarang, Prof. Kemarin kita belajar diajari sama Bu Dr. Isna kalau nggak salah itu. Bagaimana menyusun RPS di mana? Mute lagi, Pak. Di mana dalam kontennya RPS itu ada sub CPMK ya, sub CPMK untuk mencapai CPMK. Di situ kita diberi ilmu ya bahwa untuk sub CPMK kita akan bikin indikator-indikator. Indikator-indikator yang di dalamnya ada KKO, kata kerja operasional, plus konten. Kemudian bergerak ke topik gitu ya Pak ya, dari itu. Nah, terkait tadi materi pemaparannya Prof Lambang tadi kan ada metrik kisi-kisi ya Prof ya. Iya. Metrik kisi-kisi. Nah, sebenarnya untuk kisi-kisi itu nanti idealnya kita buat itu sebanyak indikator yang kita tetapkan atau lebih kecil atau minimal bisa mewakili, Prof. Kalau misalkan saya indikatornya untuk sub CPMK 1 gitu indikatornya 5 gitu ya, 5 item gitu. Apakah kisi-kisinya itu dari kisi-kisi soalnya itu harus 5 item itu atau bisa saya satu kisi-kisi yang mencakup 5 indikator itu, Prof? Oke, baik. Pertanyaannya singkatnya itu, Prof. Ya, oke. Saya sudah memahami. Ntar saya kasih contoh langsung di sini aja, Pak. Langsung contoh di kisi-kisinya saja. Bentar. Saya mana tadi ya? Nah, ini Pak. Nah, tunggu ya. Oke. Jadi ini Bapak Ibu,
ini adalah sub JPMK. JPMK-nya kan ini. Oke. Ini adalah sub JPMK. Oke. Makanya istilahnya macam-macam, Pak. Itu dari tahun-tahun. Oke, sub JPMK. Kalau kemarin diistilahkan sub JPMK, ini adalah sub JPMK. Di dalam ini, Pak, itu ada indikator-indikator, Pak. Ada indikator-indikator. Ya, misalkan, nah, soal yang akan kita buat itu di indikatornya. Tapi indikator yang terkait dengan sub JPMK tersebut. Ini contohnya. Nah, ini sub JPMK, ini sub materi atau sub JPMK, silakan, atau kompetensi khusus, macam-macam soalnya. Nah, ini sub JPMK, ini ada indikator, ini ada ini. Nah, ini indikatornya kan tidak satu, Pak. Indikatornya beberapa. Nah, indikator ini yang kita tanyakan. Kalau indikatornya tidak banyak, ya boleh aja. Indikatornya tidak banyak, misalkan satu indikator kita membuat 2 soal atau 3 soal juga boleh. Jadi satu indikator itu boleh beberapa soal. Ya, tapi soal ini diambil dari indikator yang terkait dengan sub JPMK yang dimaksud, gitu Pak. Jelas ya? Oke, Prof. Terima kasih, confirm, Prof. Ya. Oke. Baik. Silakan Bapak Ibu. Sekarang coba saya mau lihat soal. Yang sudah punya soal siapa ya? Yang sukarela mau menampilkan soalnya. Sudah dimiliki. Nanti kita bahas bersama-sama. Yang essay atau yang multiple choice, Prof? Terserah. Yang isi aja kali Pak ya. Karena multiple choice banyak nanti. Ah ya, essay ya Prof ya. Ye. Saya mencoba Prof dulu, Prof. Ye. Jangan dilengkan Mas Hasan. Oh, dikasih link beliau. Langsung aja Pak, bisa Pak. Oh sudah multiple. Sudah multiple partisipan. Pak. Silakan sebentar saya. Bisa Pak Sarif. Silakan Pak Sarifudin. Besar Pak. Sudah Bu. Ya, Bapak perbesar ada di bawah tuh Pak. Ditambah di zoom lagi Pak. Oke, baik. Sudah. Gedein dikit aja Pak, gedein dikit Pak. Boleh dibesarkan dikit. Itu yang di bawah Pak. Yang di bawah Pak, itu kan 100% Pak. Yang bawah. Iya Prof. Ini gayanya laptop saya jadi masalah. Oke, kalau enggak pun saya bisa baca sudah saya bisa baca. Oke, soal yang pertama, jelaskan makna kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya. Jelaskan pengertian akidah. Apa yang dimaksud dengan sikap bla bla bla. Jelaskan hubungan, jelaskan mengapa, sebutkan, tuliskan. Nah, ini baru C1 dan C2. Nah, C1 dan C2 yang ada. Bapak bisa membuat soal penerapan yang C3. Sehingga ada kompetensi yang meningkat. Jadi kan dalam pelajaran agama atau MPK itu kan juga ada yang sifatnya penerapan, Pak. Ya, Prof. Atau mahasiswa menilai itu sudah lebih tinggi lagi. Misalkan ada apa namanya mahasiswa melakukan penilaian terhadap apa yang dilakukan. Itu boleh juga menggunakan studi kasus. Ini juga boleh. Kemudian misalkan ada bacaan yang benar atau itu kan juga sudah menganalisis juga bacaan yang benar atau memaknai akidah yang benar. Jadi ada seperti apa benarnya gitu. Itu juga sudah lebih tinggi. Ya. Ya, Prof. Ya. Kemudian mendiferensiasi. Mendiferensiasi itu membedakan A dengan B dengan konsep yang ada. Itu juga boleh, sudah lebih tinggi lagi soalnya. Mendiferensiasi, kemudian karena ini ada kaitannya dengan sikap, membuat program atau rencana. Ini juga kalau rencana sih nanti sudah ke arah manajemen. Kalau yang terkait dengan agama itu mendiferensiasi, kemudian menelaah juga bisa melakukan telaah terhadap
ada ini kan ada ini kan hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Nah, Bapak bisa kembangkan soal itu menjadi kalimat yang lebih panjang, kemudian Mas melakukan telaah. Nah, kayak yang dilakukan oleh para ustadz yang sedang ceramah, itu ada sebuah ada hadis atau ayat, kemudian ditelaah dari situ. Nah, itu juga boleh gitu. Itu lebih tinggi nilai soalnya gitu. Kan Bapak kalau ketika ngajar juga menyampaikan hadis atau ayat-ayat kemudian ditelaah di situ. Nah, mahasiswa juga suruh membuat telaah. Itu juga lebih tinggi gitu. Berarti kalau begitu ada asbabul urud dan asbabul nusulnya ya Prof ya, supaya dia lebih. Betul, Pak. Makasih Prof. Oke, baik. Jadi bisa ditingkatkan lagi daripada C1, C2 ini sifatnya hafalan. Baik. Makasih Monggo Prof. yang lain. Prof, saya izin screen share. Silakan, Bu. Bu siapa? Saya Fajaria, Prof, dari Politeknik Mas Bropol. Silakan. Oke. Ini salah satu soal terkait masalah fisika teknik, Prof, punya saya, Prof. Ini soal UAS, yang mana dari soal UAS ini ada beberapa soal kuis yang saya tampilkan, Prof. Jadi ada beberapa soal UTS yang saya munculkan lagi, cuma saya ganti angka. Kira-kira bagaimana, Prof? Boleh aja sih, boleh aja. Kalau setelah analisis Ibu merasa, tapi sebaiknya jangan sama persis, kemudian kalimatnya juga diubah sedikit juga boleh. Oh gitu. Konteksnya ditambahin, misalkan diperluas juga lebih baik. Ya, coba saya baik. Ini sebaiknya diberi nilai, Bu ya, tiap aspek. Ada 8 soal. Sebuah batu masanya 150 gram terletak di dasar sungai, volumenya sekian. Berapa besar gaya? Kalau mahasiswa mungkin mudah ini ya. Coba berapa gaya total dari bendungan bentuk persegi 4 dengan 70 meter, lebarnya sekian, akibat air yang mengisi hingga puncak. Ya, konsepnya bahwa gaya total atau pusat gaya di sepertiga, kemudian gaya total. Yang ketiga, ini ada yang pertama mudah, yang kedua agak. Hukum termodinamika 1, 2, dan entropi. Suatu gas dengan volume sekian perlahan-lahan dipanaskan pada tekanan tetap sekian, sehingga volumenya menjadi 5 liter. Berapa usaha yang dilakukan? Pokoknya SMA, Bu. Sebuah mesin Carnot mengambil 4,5 gini, reservoir gas. Mudah-mudah kok soalnya, Bu. Mudah-mudah ya, Prof ya. Soalnya begini, Prof, anak-anak kami itu kan ada beberapa mahasiswa kami itu campuran. Jadi ada yang dari IPS, ada yang dari bahasa, ada yang dari peternakan, dan ada dari kesehatan, Jurusan apa, Prof. Bu? Jurusan apa, Bu? Perawatan mesin, Prof. Perawatan mesin? Iya. Kalau perawatan mesin kan perbedanya sudah bukan ini nih. Ini mengajar apa? Fisika? Fisika teknik, Prof. Oh, fisika teknik. Fisika tekniknya jelaskan mudah maksud ya, Prof, gambar. Ya? Ini terutama yang di bawah ini. Jelaskan gambar di bawah ini pembiasan cahaya ini kan mudah banget ini. Soalnya ada hubungannya dengan alat berat. Alat berat itu kan ada sedikit tentang optik yang terkait dengan ini universitas sama apa Politeknik, Prof. Oh, Politeknik. Prof. Iya. Politeknik memang tidak, untuk konten Politeknik lebih rendah dibanding universitas, tapi untuk skill Politeknik lebih bagus dibanding universitas. Karena universitas itu harus banyak konsep. Sebuah lensa. Nah, misalkan ini optik. Di lingkungan apakah konteks yang diajarkan, apa yang ditangani teman-teman mahasiswa itu ke arah ke arah banyak bersifat untuk optik, Bu? Banyak, Bu? Sedikit sih, Prof, sebenarnya. Cuma sedikit mereka pengetahuan aja terkait optik. Misalnya mereka nanti jadi operator alat berat,
Minimal kan harus tahu kaca yang spion yang ada di alat berat itu kan itu aja sih sebenarnya sih Prof. Cuma memang begini Bu, dalam membuat soal ini sebaiknya juga yang mendukung dari atau konten. Saya sering juga teman-teman kemarin di Migas. Di Migas kok pelajarannya ini. Kenapa termodinamika nggak banyak, kemudian fluida nggak banyak karena ada yang dekat. Kok malah hukum Newton yang banyak seperti itu. Jadi harus disesuaikan juga dengan apa yang harus ditangani oleh mahasiswa. Kalau di sana misalkan alat berat dan sebagainya, kenapa nggak momen gaya yang ditekankan misalkan? Siap. Ya seperti itu. Sehingga bisa kemudian ada fisika materialnya gitu misalkan nanti juga banyak material yang ada di situ seperti itu barangkali. Tapi sejauh ini ya adalah soal 1-2 yang seperti ini. Saya juga Poltek kita itu ya kalau saya menyadari sih dibuat soal yang sulit. Susah kalau itu aja kadang waduh yang ngajar itu soal yang sulit dengan harus dengan menekan emosi gitu, harus sabar gitu Prof. Iya nggak apa-apa. Pesannya yang optik ini barangkali kalau nggak banyak digunakan untuk mahasiswa barangkali sedikit aja gitu ya Prof ya. Sedikit lebih ke mekanika terutama yang banyak dia temukan momen misalnya, kemudian apalagi yang banyak di listrik magnet itu magnet kan kemagnetan betul. Kemagnetan itu kan lebih bermakna bagi mereka diajarkan itu sehingga kita bisa menguji soal dengan kemagnetan misalnya seperti itu. Siap Prof, terima kasih masukannya. Kalau soalnya sih ya seperti ini sebutkan dan jelaskan sifat cahaya nggak usah, ini di SD juga sudah ada ini. Sebutkan dalam ya Prof, siap Prof. Ya Prof, siap. Oke. Terima kasih banyak Prof masukannya. Ya Prof, waktunya sudah pukul 15 Dok. Oke. Ya, ini sekedar Bapak. Jadi Bapak Ibu yang ingin saya pesankan, isilah materi sesuai dengan kompetensi yang seharusnya dikuasai oleh mahasiswa. Buatlah kompetensi atau sub CPMK dengan indikator-indikator yang digunakan oleh mahasiswa. Levelnya sesuai tentu saja, ya sedapat mungkin sesuai. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian membuat soal juga beragam dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa tentu saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini nanti saya share ke Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa membuat soal yang baik. Di situ ada contoh-contoh, cuman tidak sempat saya tayangkan contoh-contohnya bagaimana, tapi minimal kita bisa punya gambaran bagaimana membuat soal yang baik. Ya, yang jelas hindari kata-kata apa yang kamu ketahui, bagaimana menurut Anda, itu hindari. Kalau menurut Anda bagaimana, semua akan betul. Ya, menurut saya begini Pak, menurut Bapak nggak usah. Jadi seperti itu ya Bapak sekalian. Baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena waktunya sudah habis dan akan segera ke materi berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.